Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk di minggu ke-13 di mata kuliah e-bisnis. Di minggu ke-13 ini, kita akan membahas mengenai implementasi sistem e-bisnis. Deskripsi mata kuliah di pertemuan 13 ini yakni membahas mengenai implementasi sistem e-bisnis. Kemudian capaian pembelajarannya itu, setelah melakukan bagian ini, teman-teman mampu yang pertama menjelaskan implementasi sistem e-bisnis. Yang kedua, mampu menjelaskan promosi. Yang ketiga, mampu menjelaskan mengonlinekan sistem e-bisnis. Yang keempat, mampu menjelaskan e-payment atau pembayarannya. Nah, yang pertama, implementasi sistem e-bisnis. Untuk melakukan implementasi sistem e-bisnis yang perlu dilakukan adalah persiapan yang terdiri dari yang pertama, membuat server lokal. Bisa teman-teman lakukan dengan cara terlebih dahulu download lokal server sesuai kebutuhan, boleh SAM, LAM jika OS-nya teman-teman adalah Linux, kemudian WAM, ataupun Upserve. Ini tergantung dari kenyamanannya teman-teman. Kalau misalkan nyamannya teman-teman pakai SAM, karena misalkan di mata kuliah web programming 2 juga menggunakan SAM, bisa teman-teman lakukan dengan cara mendownload SAM tersebut. Kemudian install pada komputer, lalu uji server localhost apakah sudah berhasil untuk instalasinya, kemudian server lokal telah siap digunakan. Yang kedua, kenali CMS yang akan digunakan. Jika teman-teman menggunakan yang gratis, teman-teman bisa coba menggunakan Joomla plus Peer-to-Mart. Di sini dapat diakses di halaman joomla.org ataupun bisa teman-teman kalau di peertomart.net. Yang kedua, bisa juga teman-teman menggunakan kombinasi WordPress plus web e-commerce sama e-commerce. Nah, ini bisa teman-teman akses di wordpress.org. Mungkin teman-teman kalau WordPress sudah tidak asing ya. Kemudian ada juga CMS lain nih, khusus untuk e-commerce, PrestaShop. Bisa teman-teman akses di prestashop.com. Kemudian ada juga OS Commerce. Bisa teman-teman akses di oscommerce.com. Kemudian ada OpenCart. Bisa teman-teman akses di opencart.com. Kemudian ada Zencart. Bisa teman-teman akses di zencart.com. Adapun langkah dalam mengelola CMS, yang pertama, setting halaman utama. Yang kedua, General Configuration User dan Customer Management kategori, produk, dan option. Kemudian pengaturan template-nya mau seperti apa. Kemudian setting sistem modul. Kemudian pengiriman dan pembayaran manajemen pajak kupon, diskon, dan vouchernya itu mau bagaimana. Kemudian pemahaman proses alur belanja dan checkout di e-commerce-nya teman-teman mau seperti apa. Kemudian teman-teman bisa memaksimalkan sistemnya teman-teman. Persiapan yang ketiga yakni instalasi sistem. Yang pertama, pastikan web server telah berjalan dengan baik. Pastikan Apache dan MySQL Engine sudah berjalan atau bisa di-start ya istilahnya kalau di mata kuliah web programming. Kemudian buat folder search, misal online store pada alamat sam htdoc online store. Kemudian copy file sumber yang sudah di-download ke dalam folder tersebut, kemudian diekstrak. Kemudian buka browser teman-teman, lalu pada address bar ketikkan alamat berikut localhost online store. Kemudian maka akan tampil sebuah halaman web untuk melakukan proses instalasi toko online-nya teman-teman. Yang keempat, persiapannya yakni evaluasi sistem. Pastikan apakah alur jalannya sistem sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sistem. Yang kedua, apakah tampilan dan isi sudah sesuai, baik dan benar. Kemudian, jika penggunaan template sudah responsif, pastikan sudah berjalan baik pada model smartphone yang umum digunakan. Jadi tampilannya itu di smartphone oke, di halaman browser juga oke. User friendly juga ya. Kemudian yang kedua, mengenai promosi. Promosi merupakan upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikan angka penjualan atau omset perusahaannya menaik. Nah, yang pertama ada tujuan promosi. Mungkin teman-teman juga sudah tidak asing ya, promosi itu bagaimana.
Yang pertama, menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial atau pasar yang sesuai dengan marketnya teman-teman. Kemudian, untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit atau laba, ya tentunya untuk laba atau profit di perusahaan. Kemudian, untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan yang sudah ada atau sudah lama. Untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar atau kurangnya minat beli konsumen. Tapi teman-teman masih bisa stabil karena promosinya bagus. Membedakan serta mengunggulkan produk dibanding produk pesaing. Kemudian, membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Karena sebelum-sebelumnya kita sudah belajar mengenai customer relationship, bagaimana menjaga hubungan antara perusahaan dengan konsumen agar tetap terjadi loyalitas konsumen. Nah, jadi di dalam promosi pun teman-teman harus menerapkan itu biar citra produknya teman-teman atau perusahaan tersebut bisa tetap baik di mata konsumen dan terjadilah repeat order. Kemudian mengubah tingkah laku dan pendapat konsumen. Ini memperhatikan pendapat konsumen juga bagus untuk eh, kualitas produk kita. Kemudian cara promosi bisa melalui email, kemudian SMS, bisa pembicaraan dari mulut ke mulut, kemudian melalui iklan. Yang paling terkini ya ini menggunakan media sosial, kemudian kini website dan lain sebagainya. Nah, adapun alasan promosi, yang pertama, karakteristik tiap konsumen berbeda. Perbedaan dilihat dari gender dan umur, status perkawinan, tingkat pendidikan, ethnicity, jabatan, pendapatan rumah tangga, kepribadian, dan gaya hidup. Maka, ketika melakukan promosi harus tepat sasaran. Kemudian, perilaku konsumen. Konsumen yang satu dengan yang lain memiliki perilaku yang berbeda-beda. Ciri khusus konsumen saat ini telah mengalami perubahan. Hal ini disebabkan karena memiliki memori jangka pendek atau emosional dan kurang memiliki perencanaan pada saat berkunjung ke pusat perbelanjaan. Hal ini membuat promosi non-digital perlahan-lahan ke arah digital. Where are we today and where are we going? Today, digital media dan non-digital media. Lihat ya, ini tahun sampai segini masih non-digital media. Kalau tahun segini sudah mulai membesar, meluas promosi menggunakan digital media. Nah, ini bisa teman-teman lihat promotion for digital era. Pada tahun 1900-an itu masih menggunakan telepon, radio, dan telegram. Kemudian pada tahun 1950-an itu mulai masuk televisi, biggest komputer. Kemudian tahun 1980-an itu bisa menggunakan fax machine, kemudian personal komputer atau PC ya. Kemudian tahun 1995 mulai menggunakan internet, email, dan handphone. Kemudian tahun 2000 mulai muncul teknologi Bluetooth, search engine, TV on demand. Kemudian tahun 2005 ada istilah pay per click, kemudian SEO, search engine optimization. Kemudian ada WiFi, ada blog, ada 3G phone. Kemudian tahun 2010 social networking, kemudian iPod, kemudian tablet PC, TV and radio internet. Kemudian tahun 2020 ada holographic TV, ada 3D home printer, ada direct brand to computer link. Nah, seperti itu untuk perkembangan promosi era digital. Kemudian teknik promosi sistem e-bisnis atau toko online bisa menggunakan web forum, bisa memanfaatkan situs jejaring sosial, bisa memanfaatkan dengan membuat newsletter feed atau RSS feed, kemudian bisa menggunakan fasilitas website PPC, kemudian bisa menggunakan SEO, AdWords, banner, backlink, dan memanfaatkan layanan Google. Kemudian, bagaimana cara mengonlinekan sistem e-bisnis? Tujuan akhir dari pembuatan sistem e-bisnis dalam kemasan toko online adalah mempublikasikannya atau mengonlinekannya di internet agar bisa diakses oleh seluruh pihak masyarakat. Ada banyak hal, metode, dan cara yang harus dipersiapkan untuk mengonlinekan sistem e-bisnis. Semua itu bergantung dengan model usaha dan sistem yang akan dibangun. Ini merupakan saling keterkaitan ketika teman-teman
ingin melakukan online situsnya, mengonlinekan situs teman-teman. Nah, dalam mengonlinekan sistem e-bisnis, langkah awal adalah persiapan yang terdiri dari persiapan domain. Yang pertama, memilih nama domain yang baik dan sesuai. Misalkan nama tokonya apa, bisa menjadikan dasar dari nama domainnya apa. Kemudian menentukan TLD atau sisi TLD sesuai kebutuhan. Kemudian mempersiapkan dokumen pengurusan domain. Kemudian, kebutuhan dokumen khusus domain.id dapat dilihat di masing-masing register Pandi. Kemudian, persiapan hosting. Memilih hosting sesuai dengan kebutuhan. Untuk memorinya yang berapa, storage-nya yang berapa, kemudian IIX atau luar negeri. Kemudian, di sini ada tips membeli domain dan hosting premium. Harus aktif dan interaktif dengan penyedia domain dan hosting. Jadi kita nggak usah malu untuk bertanya mengenai domain dan hosting yang disediakan di situs tersebut. Kita mau belinya yang kayak gimana sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan rencana bisnis kita. Kemudian kapasitas bandwidth-nya berapa? Kemudian kapasitas space yang kira-kira kita butuhkan berapa, kemudian posisi servernya itu di mana, kemudian backup, uptime, legalitas, dan juga teman-teman harus memperhatikan harga yang ditawarkan itu bagaimana, karena takutnya hati-hati dengan harga murah, tapi situsnya menjadi tidak aman. Kemudian contoh domain diantaranya .tk, .co, .cc, .uni, .me. Nah, seperti ini ya. Dan pre-hosting diantaranya seperti ini. Kalau pre-hosting, net pre-hosting yang paling sering ini ya, 000webhost.com. Kemudian ByteHost, Gmix, Usurp, biz.nf. Kalau misalkan domainnya pengen di custom sesuai dengan nama online shop kita, ya berarti kita harus menggunakan domain yang berbayar. Biar lebih bagus ya untuk alamat situs kitanya. Kemudian yang keempat ada payment atau terkait pembayarannya atau transaksi. Nah, pembayaran atau transaksi keuangan secara umum dapat diartikan sebagai pemindahan sejumlah uang dari si pembayar ke penerima. Nah, sistem pembayaran konvensional, pelanggan mengirimkan semua data terkait dengan pembayaran kepada pedagang yang dilakukan di internet dan tidak ada interaksi eksternal lebih lanjut antara pedagang dan pelanggan. Nah, perdagangan atau perniagaan di internet membutuhkan kecepatan dalam transfer of money. Dalam sistem e-bisnis, pembayaran yang dilakukan mulai banyak menggunakan e-payment, e-money, dan e-banking. Nah, e-payment adalah suatu sistem yang menjadikan alat-alat untuk pembayaran jasa atau barang-barang yang dilakukan di internet. Yang pertama, pelaku e-payment. Dalam e-payment, ada 4 pelaku yang terlibat. Yang pertama ada issuer, biasanya berupa bank atau lembaga non-banking. Yang kedua ada konsumen, pihak yang melakukan e-payment. Yang ketiga ada penjual, pihak yang menerima e-payment atau pembayaran tersebut. Kemudian ada regulator, biasanya pemerintah yang regulasinya mengontrol pembayaran tersebut. Kemudian yang kedua ada manfaat e-payment. Manfaat penggunaan e-payment adalah meningkatkan efisiensi pembayaran. Yang kedua, meningkatkan customer loyalty. Yang ketiga, memberikan keamanan bertransaksi lebih dibandingkan cash. Yang keempat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu. Yang kelima, memberikan kemudahan pembayaran dan perluasan media pembayaran. Kemudian ada jenis layanan e-payment. Yang pertama ada electronic banking, hanya cara untuk mengakses servis bank biasa. Kemudian ada store value system. Di sini ada uang baru atau model baru, kemudian ada alternatif dari mata uang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian ada model-model e-payment. Nah, micropayment adalah salah satu alternatif pembayaran elektronik atau uang elektronik dengan mekanisme pembayaran melalui internet ataupun media lain. Dilakukan untuk jumlah uang yang relatif kecil dan intensitas transaksi yang tinggi. Nah, ini pun ada nih.
E-wallet, virtual wallet merupakan dompet elektronika untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu atau uang elektronik yang dapat juga menampung dana untuk melakukan pembayaran. Teman-teman sekarang sudah tidak asing ya dengan e-wallet karena banyak sekali sekarang aplikasi e-wallet yang bisa teman-teman gunakan. Kemudian ada e-cash. DigiCash adalah bentuk elektronik dari uang yang kita kenal sehari-hari. Digital cash dapat dibeli dari bank yang menerbitkannya. Cybercash sebuah cara pembayaran yang ditujukan terutama untuk transaksi pembayaran barang-barang yang berharga murah atau micropayment di internet, karena kartu kredit tidak dapat digunakan untuk transaksi yang nilainya di bawah minimum pembelian. Kemudian electronic check, cek yang dikeluarkan dalam bentuk elektronik dengan tanda tangan elektronik, bukan tanda tangan tertulis atau segel fisik. Nah, ruang lingkup e-cek meliputi cek menyeberang, batas ke rekening deposito saja, surat proms yang terhutang oleh atau melalui bank, dan draft penerimaan bankir. Kemudian ada Purse Virtual, sebuah perusahaan jasa pelayanan pembayaran transaksi di internet dengan menggunakan kartu kredit. Purse Virtual bertindak sebagai perantara antara konsumen, pengelola kartu kredit, dan pedagang. Kemudian ada Smart Card Based E-Payment, merupakan sebuah kartu yang memiliki perangkat chip kecil yang tertanam di dalamnya. Kemudian ada juga PayPal, alat pembayaran payment processor virtual dalam bertransaksi secara online. Mungkin tidak asing ya dengan nama PayPal. Kemudian ada e-gold, mata uang elektronik yang terdapat resmi dan bisa diterima di seluruh dunia, serta mudah ditukarkan dalam mata uang yang berlaku di negara manapun. E-gold bisa ditukar menjadi rupiah, dolar, euro, dan lain-lain dengan cara yang sangat mudah. Kemudian ada SecFi, kemudian ada Authorize.net, kemudian ada Bitcoin. Adalah sebuah uang elektronik yang terdesentralisasi yang memperbolehkan untuk kepemilikan tanpa identitas atau anonimus, dan pemindahan kekayaan dan lain sebagainya. Kemudian ada payment gateway, adalah otentifikasi dan mengotomatisasikan pembayaran elektronik yang dibuat oleh pembeli untuk pedagang e-commerce ataupun bisnis. Hal ini memungkinkan pedagang e-commerce untuk menerima pembayaran kartu kredit di situs mereka. Nah, payment gateway itu sendiri merupakan tampilan bank atau lembaga keuangan antara pembeli dan pedagang yang memfasilitasi transfer uang dari rekening pembeli dan pedagang. Payment gateway yang ada di Indonesia saat ini diantaranya ada Doku, kemudian ada ClickPay, Klik BCA, kemudian ada ePayMu, kemudian ada PinPay, ada Peritrans, mungkin masih banyak lainnya ya. Kemudian di sini ada tips memilih payment gateway. Yang pertama kesesuaian, kemudian keamanan, biaya, kesederhanaan atau gampang dipakainya, versi dan kustomisasi. Kemudian ada aspek keamanan komputer. Authentication ini akan dilakukan sewaktu user login dengan menggunakan nama user dan passwordnya. Apakah cocok atau tidak? Jika cocok diterima dan tidak akan ditolak, ini biasanya berhubungan dengan hak akses seseorang, apakah dia pengakses yang sah ataupun tidak. Kemudian, ini yang harus diperhatikan dari aspek keamanan komputer. Yang kedua adalah integrity, adalah sebuah informasi tidak boleh diubah kecuali oleh pemilik informasi. Terkadang, data yang telah terenkripsi pun tidak terjaga integritasnya karena ada kemungkinan ciphertext dari enkripsi tersebut berubah. Contohnya, penyerangan integritas ketika sebuah email dikirimkan di tengah jalan disadap dan diganti isinya, sehingga email yang sampai ke tujuan sudah berubah. Kemudian ada non-repudiation, menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Sebagai contoh, seseorang yang mengirimkan email untuk memesan barang tidak dapat menyangkal bahwa dia telah mengirimkan email tersebut. Kemudian ada confidentially, merupakan data yang diberikan ke pihak lain untuk tujuan khusus tetapi tetap dijaga penyebarannya. Contohnya, data yang bersifat pribadi seperti nama, alamat, nomor KTP, telepon, dan lain sebagainya.
Nah, confidentially akan terlihat apabila diminta untuk membuktikan kejahatan seseorang. Apakah pemegang informasi akan memberikan informasinya kepada orang yang memintanya atau menjaga kliennya? Privacy adalah sebuah yang bersifat kerahasiaan atau private. Intinya adalah pencegahan agar informasi tersebut tidak diakses oleh orang yang tidak berhak. Contohnya adalah email atau file-file yang tidak boleh dibaca oleh orang lain meskipun oleh administrator dari si sistem itu sendiri. Pencegahan yang mungkin dilakukan adalah dengan menggunakan teknologi enkripsi. Jadi, sebuah dokumen itu tidak bisa dibaca oleh sembarang orang yang tidak punya kunci dari enkripsinya tersebut. Jadi hanya pemilik informasi yang dapat mengetahui informasi yang sesungguhnya. Kemudian aspek keamanan lainnya yakni availability. Aspek ini berkaitan dengan apakah sebuah data tersedia saat dibutuhkan atau diperlukan. Apabila sebuah data atau informasi terlalu ketat pengamanannya akan menyulitkan dalam akses data tersebut. Di samping itu, akses yang lambat juga menghambat terpenuhinya aspek availability. Jadi ketika data tersebut dibutuhkan, itu sulit karena terlalu aman tadinya. Serangan yang sering dilakukan pada aspek ini adalah denial of service atau DOS, yaitu penggagalan servis sewaktu adanya permintaan data, sehingga komputer tidak bisa memunculkannya atau tidak bisa melakukan servis atau pelayanan. Contoh lain dari denial of service ini adalah mengirimkan request yang berlebihan sehingga menyebabkan komputer tidak bisa lagi menampung beban tersebut dan akhirnya komputer down atau server down atau sistem down. Kemudian ada access control atau authority, pemberi izin terhadap sebuah objek tertentu secara spesifik. Akses kontrol tersendiri membatasi orang-orang yang akan mengakses objek tersebut. Tanpa adanya si akses kontrol ini, kemungkinan sesuatu termasuk data dapat dicuri lebih meningkat. Karena bisa siapa saja yang mengaksesnya. Kalau misalkan sudah diberikan hak akses kan, tidak semuanya bisa. Kemudian ancaman umum yang bisa terjadi ada sistem e-bisnis. Yang pertama, pencatatan data, pembacaan dan modifikasi data secara tidak sah. Yang kedua ada pencurian data terhadap orang yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga ada kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh orang-orang yang identitasnya tidak diketahui. Kemudian ada akses yang tidak sah oleh seseorang terhadap data milik orang lain. Nah, adapun dari kekhawatiran-khawatiran barusan, ada beberapa solusi terhadap ancaman pada sistem e-bisnis. Yang pertama, melakukan enkripsi atau penyandian data. Metode enkripsi atau yang lebih dikenal dengan kriptografi adalah metode penyandian suatu pesan atau data yang terkirim melalui jaringan publik dengan menggunakan kunci-kunci atau key tertentu. Kemudian ada autentifikasi, melakukan verifikasi terhadap identitas pengirim dan penerima. Kemudian ada firewall, menyaring serta melindungi lalu lintas data di jaringan atau server. Firewall akan bertindak sebagai pelindung atau pembatas terhadap orang-orang yang tidak berhak untuk mengakses jaringan kita. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.